A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla sahil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah Ramadan yang semoga senantiasa Allah berkahi dan senantiasa Allah cintai. Kita niki sampun memasuki bulan Ramadan, hari yang kepinten Bu, Pak? Pinten? 11. Nggih. Kalau yang memulai puasa di hari Sabtu, berarti hari ini pun hari ke-11. Dan yang memulainya di hari Minggu, berarti hari ini hari ke-10. Pun boten sah kerengan, insyaallah mengkeh bakdone bareng. Bakdone tesih dangu nggih Pak Bu. Boten sah ribut, fokus kalih Ramadan riyin. Bapak Ibu jamaah yang semoga Allah berkahi dan Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala niku menjadikan sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat niku agar kita semakin banyak maos Quran. Jadi sholat yang semakin banyak tentunya akan semakin banyak pula membaca Al-Qur'annya. Tapi di 11 rakaat itu atau 23 rakaat itu kita malah ketika sholat macane kul huwallah kalih inna atoina, kul huwallah kalih inna atoina. Nggih mboten apa? Biasane kul huwallah nang pisan, niki kul huwallah ping 11. Bapak Ibu, kenapa disyariatkan sholat tarawih niku dalu? Kok mboten esuk mawon? Bar sahur kemudian mengke olahraga jam 10 nawa beduk niku baru tarawih. Kan penak, mboten ngantuk. Kok kenapa salat tarawih niku pada waktu malam wareg wis bengi wareg aras-arasen payah ngantuk kok ya pas ngono lho. Salat ten zona-zona nglepek, zona-zona angop. Dan semakin malam itu semakin baik salat tarawih niku. Jam 1 malam sae, langkung sae. Jam setengah kalih, jam kalih top. Tapi sinten sing wani? Nggih sing wani nggih wong-wong sing kendel. Jadi kita niki ibadah mumpung bulan Ramadan kedah kendel. Anggenipun ibadah. Oh memang ngantuk, nggih ngantuk. Jadi salat bengi yo ngantuk. Teklak-tekluk ya teklak-tekluk. Tapi nggih mboten napa-napa kersane. Kadang sampai salat niku Allahu Akbar, saking ngantuke niku ngantek sing diwaos niku mboten ngerti. Ngantek ngoten niku. Tapi setidaknya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat tarawih itu di malam hari adalah agar apa? Agar yang berbicara itu hati.
Karena kalau orang sudah ngantuk niku pun mboten sempet mikir, jadi akal dan pikirannya ditaruh, yang berbicara adalah hatinya. Makanya orang yang sering sholat malam itu dia berbicara dengan hatinya, dan dialah orang yang doanya paling mustajab. Jadi pengen nopo-nopo mesti keturutan, hajatnya selalu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggih salat malam niku lebih fokus daripada salat di siang hari. Tapi nek ternyata kita salat malam kok ngantuk sangat, jan pun mboten saged melek-meleh, nggih malah disuruh istirahat. Niku karena kita kecapean. Tapi kalau kita ngantuk karena kewaregen, nah niki sing repot. Jadi ketika kita buka niku kita diajari ba'da maghrib, adzan maghrib niku buka mboten buka sing kathah-kathah, pun kolek mawon sak piring, ampun sak panci. Nek buka pisan langsung sego 3 piring, nanas sak kulite, duren sak isine. Ya Allah, perut niki langsung kaget mungkin. Karena perut sehari nggak kerja, kemudian diparingi makanan langsung kathah, maka perut ini kaget. Dan proses pencernaan niku lama, proses ngeremet niku lama. Jadi ketika kita langsung makan kathah, langsung dahar kathah, lah niku mangke lambung kita niku langsung kaget dan harus butuh tenaga yang banyak, maka butuh darah, butuh oksigen yang banyak. Oksigen yang ada di otak niki diturunkan untuk membantu proses pencernaan. Jadi akhirnya otak ini nggak ada oksigennya, jadinya ngantuk, sholat raweh ngantuk. Tapi namanya setelah sholat raweh ngantuknya pun hilang, karena proses pencernaan pun rampung. Jadi ndelok bal wis biar wis padang meneh. Nah, jadi ampun ngepaske saat-saat waregen niki kalih saat-saat sholat. Jadi ketika buka niku ampun kathah-kathah. Nek kathah pun mesti waregen, nek waregen mengke mesti ngantuk. Niki untuk makan. Padahal Ramadan niki kita difokuskan untuk sholat kalih maos Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala niku menjadikan sholat malam sebagai sholat yang paling utama? Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat malam sebagai sholat yang paling utama. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan sholat. Yang pertama adalah sholat itu akan menajamkan pikiran. Jadi orang yang sholatnya semakin khusyuk, maka pikirannya akan tajam. Jadi opo-opo niku pas. Orang yang masih sekolah kalau sholatnya khusyuk, maka sekolahnya akan menjadi pinter. Ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang menjadi tani, maka dia akan pas menentukan wayah nanem kapan, wayah panen kapan. Terus mengke nggih tandurane niku bakalane sae. Karena dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku nek salate khusyuk. Tapi nek salate mboten khusyuk, nggih mesti mengke
melakukan nopo-nopo niku mboten pas, mencela-mencele. Selalunya tidak pas. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku ngendikaaken amalan yang paling utama adalah salat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nate ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, apa amalan yang paling utama?" Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-sholatu ala waktiha," yaitu salat pada waktunya. Di dalam riwayat lain Rasulullah ngendikaaken as-sholatu fi awwali waktiha, salat di awal waktunya. Jadi salat niku waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa salat itu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan salatnya, sudah tetapkan waktunya, kapan harus salat maghrib, kapan harus salat subuh dan lain sebagainya. Jadi kita mboten parang sak geleme dhewe, sepenting salat. Mboten sepenting salat, tapi salat itu penting. Nek sepenting salat yo salat duhur jam 1 yo oleh. Salat ngasar jam 4. Ini nek salat sak geleme dhewe ngoten niku. Tapi salat niku penting, bukan yang penting salat. Jamaah sekalian, yang kedua keutamaan dari salat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken bahwa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang paling besar niku adalah dosa-dosa besar, dosa sorak, dosa syirik, mencuri, membunuh, kemudian berzina, kemudian turun lagi dosa-dosa kecil. Dan yang paling minim ketika seorang muslim itu bisa sholat khusyuk adalah dia mampu meninggalkan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW nanti ngendikaaken bahwa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, bahwa termasuk dari sempurnanya keimanan seorang adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ketika orang itu sholatnya pun khusyuk, dia akan bisa memilah dan memilih mana amalan yang bermanfaat baginya, mana amalan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat semakin hari akan semakin dia tinggalkan, dan dia akan menuju amalan-amalan yang bermanfaat. Jadi istilahnya sholat niku dandani amalan kita. Jadi semakin baik sholat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan dandani amalan kita. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, nah niku niat kita yang pertama adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berniat, ya Allah, saya sholat menghadapmu khusyuk, meninggalkan tanhanil fahsya'i wal munkar, meninggalkan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang fahsya, kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi niatnya seperti itu. Jadi ibarat kata sholat niku ibarat cas bagi HP, ibarat cas bagi laptop. Jadi semakin kita sholat, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah niku kalau kita memahami urgensi dari sholat. Nah kalau kita tidak memahami urgensi dan pentingnya sholat, ya kita akan sholat
sak geleme dhewe. Allahu Akbar. Kemudian macane nggih sak karepe dhewe, nggih mboten khusuk. Pandangannya kemana-mana, kemudian umek mawon. Polah kakean polah. Dan kadang orang-orang yang seperti ini nggak sadar, dia sholat banyak gerak itu nggak sadar. Kenapa? Ya karena kita hidup di dunia ini melakukan amalan-amalan yang tidak bermanfaat itu kadang tidak sadar juga. Nah, makanya kita sholat berniat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, berniat untuk menghilangkan kemungkaran, berniat menghilangkan hal-hal yang keji dari diri kita, hal-hal yang mungkar, dan menghilangkan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam diri kita. Kemudian ketika kita bisa sholat khusyuk, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersihkan dosa-dosa kita. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku nate mengibaratkan sholat itu dengan seorang yang dia mandi sehari 5 kali. Nah, nek enten tiyang kok sedina niku adus nganti ping 5, kinten-kinten niku tesih enten regetane apa mboten? Nek seandainya masih pun kotoran itu sangat sedikit. Nah, maka begitu pula sholat. Sholat itu ibarat seorang yang mandi sehari 5 kali. Jadi ketika sholat subuh dia bersihkan dosanya, sholat duhur dia kembali bersihkan dosanya, sholat asar dibersihkan dosanya lagi, sholat maghrib dan sholat isya, seperti itu terus. Jadi sehari Allah Subhanahu wa ta'ala minimal bersihkan 5 kali dosa-dosanya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan dosa-dosa dari hambanya dengan sholat itu, hidupnya akan semakin tertata. Dan ketika hidupnya tertata, maka hidupnya akan nyaman. Apa-apa niku pas. Kemudian akan tenang, menjalani kehidupan ini akan tenang, tidak kemerungsung, tidak gerusa-gerusu. Karena orang yang sholatnya khusyuk, dia berarti dia zikirnya banyak. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah itu dengan ingatan yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh untuk mengingat dengan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena kita sebagai seorang hamba yang tidak luput dari dosa, niku seringkali kita hidup niku kita nggak sadar melakukan dosa, memikir hal-hal yang tidak bermanfaat, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari subuh sampai duhur yang dipikir niku mboten bermanfaat, nggak ada manfaatnya. Bahkan untuk kehidupan dunia pun nggak ada manfaatnya. Kemudian setelah dia sholat duhur, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hanya 3 kali. Ya ini enggak imbang. Dia seharian enggak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilakukan tidak bermanfaat, bahkan tidak mendatangkan kemanfaat untuk dunianya, apalagi untuk akhiratnya. Kemudian setelah sholat duhur kok dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit, ya kehidupannya akan ngoten-ngoten mawon, nggak ada perubahan untuk kebaikannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mengingat
Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Udzurullaha dzikran katsira. Menyebut Allah Subhanahu wa taala semakin banyak. La ilaha illallah dan lain sebagainya, agar kehidupan kita ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita hidup di dunia ini, kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sehari 5 kali menghadap Allah Subhanahu wa taala minimal 17 rakaat. Di dalam satu hari kita meminta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Karena untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan hanya satu jalan, yaitu jalan yang lurus. Ibarat kata kalau Bapak Ibu naik sepeda motor nopo nitih mobil, kalau di jalan yang lurus, jalan niku lurus, kecepatan secepat apapun niku enteng, enak. Tapi kalau jalan niku belok-belok, kita tambah banter, maka akan jatuh. Nah, begitu pula kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, jalan yang kita tempuh bukan jalan yang lurus, bukan jalan yang diridhoi. Dalam artian kita belok kanan, belok kiri, maka kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Siapa ihdinas siratal mustaqim itu? Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa itu? Yaitu adalah jalan-jalannya orang para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para siddiqin, dan jalannya orang-orang yang soleh. Dan mereka ini adalah sebaik-baik teman. Hanya ini, bukan jalannya ghairil maghdubi alaihim, jalan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Yahudi. Dan bukan pula waladdallin, bukan pula jalan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian jalannya orang-orang Nasrani. Jadi ketika kita sholat, kita fokus, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, niat ibadah, niat memperbaiki hidup kita agar Allah Subhanahu wa taala menata kehidupan kita. Bahkan kita khusyuk niku bukan ketika kita mulai sholat, bahkan ketika kita berwudu niki kita sudah siap. Ketika kita membasuh tangan, ya Allah, dosa-dosa yang ada di tangan saya berguguran, diresapi. Jadi kita beribadah niku dengan hati. Kemudian ketika kita membasuh muka kita, Allah Subhanahu wa taala semoga mengampuni. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni mata kita, mata yang dimana mata ini mungkin pandangan mata kita menyakiti hati saudara kita. Pandangan kita melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika membasuh tangan, mungkin tangan kita mengambil hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil hak-hak saudara-saudara kita. Kemudian ketika kita membasuh, mengusap kepala kita dan mengusap telinga kita, kita resapi bahwa mungkin di kepala kita masih terfikir hal-hal yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita ketika adzan berkumandang tidak segera untuk mendatangi
panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang dinanti-nanti seorang muslim hanya satu, yaitu panggilan ketika adzan maghrib. Ketika adzan maghrib itu hanya itu yang dinantikan. Kok adzan maghrib? Hanya itu. Tapi kalau subuh, duhur, asar dan isya niku adzan ya hanya lewat saja. Oh, wes adzan, hanya seperti itu. Nah, maka mumpung ini bulan Ramadan, kita perbaiki hidup kita. Kalau seandainya bulan Ramadan ini tidak bisa menjadikan kita lebih soleh, tidak bisa menjadikan diri kita lebih solehah lagi, tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lagi, lalu dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sedikit ini semoga dapat menggugah diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita semakin hari semakin baik. Dengan kita memperbaiki sholat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kualitas hidup kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.